Khusus itu memang. Ini khusus untuk Khusus. ini ya, biar membedakan dengan perwakilan paslon. Baiklah, saya mau tanya, ini kita masuk ke tahun yang baru, sudah 1 bulan kurang lebih. Hitungannya tinggal 1,5 bulan ya, jelang tanggal 14 Februari. Masih ada yang percaya diri satu putaran nggak dengan kalkulasi per hari ini? Dari paslon nomor 2, Pak Wihadi ini udah senyum-senyum nih. Yakin nih masih 1 putaran? Atau ternyata sudah mulai kayaknya 2 putaran nih? Kalau kita lebih yakin lagi setelah adanya debat-debat ini. Oh gitu? Iya. Apa dasarnya lebih yakin kalau bisa jadi 1 putaran suara Prabowo Gibran? Ya permasalahannya kan dengan swing voters yang kemarin itu masih angkanya tinggi, tapi saya kira dengan adanya debat-debat ini swing voters itu akan berkurang. Dan saya kira swing voter itu tentu menjadi pemikiran-pemikiran kita, dan saya kira mengarahnya ke nomor 2. Ke sana? Iya. Apa yang meyakinkan dari debat? Maaf ya, kalau kemudian debat capres gitu kan banyak yang melihat blunder banyak dilakukan oleh Pak Prabowo. Gibran ya dipuji lah ya, penampilannya tidak sesuai dengan pihak-pihak yang melihat bahwa mungkin nggak bisa bicara nih gitu. Tapi ini angka 20, lebih dari 20% swing voter akan diraup semua oleh Prabowo Gibran, apa alasannya? Ya kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak muda itu 60%, kita katakan. Dengan swing voters yang ada itu adalah boleh dikatakan anak-anak muda yang paling banyak. Nah dengan penampilan Mas Gibran pada saat debat, saya kira keterwakilan generasi muda kepada Mas Gibran itu akan sangat besar, dan itu akan menjadi satu harapan buat generasi muda untuk bagaimana memimpin negara ini. Jadi magnetnya justru ada di Mas Gibran Ya, untuk karena meraih memang suara anak muda karena dan swing voters ini. votersnya anak muda. Oke, Ya. baik. Bang Eriko, seperti apa? Ya, ini kan kita mengkaji dari data ya. Kan kalau kita menyampaikan sesuatu kan harus ada datanya, Mbak Afi. Ya. Ini saya belajar dari Pak Kudori. Kalau nanti bahas dari hasil surveinya Pak Kudori nggak fair, nanti Bung Hensat bilang, loh saya juga punya, jadi lebih bagus kita ambil yang katakan netral. Ada memang pihak yang belum memutuskan atau katakan ragu-ragu, itu 28,7%. Betul. Dan itu kalau dilihat sebenarnya di dunia real, itu adalah masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu intens terhadap sosial media, terhadap TV, media cetak, itu. Nah, kemudian 71,3% yang katanya sudah memutuskan. Ternyata, Mbak Afi, ini dari data kami kebetulan diskusi dengan peneliti dari Litbang Kompas, itu disampaikan 41,7% masih swing voter. Nah, kalau dihitung dari 71 itu, ternyata masih swing voters. Masih swing voters. Jadi belum bisa diklaim akan memilih siapapun yang diajak. Mereka salah satu cenderung melihat dari debat ini. Nah, itu kurang lebih 29%. Ya. 28-29%. Jadi baru 43% yang sudah memutuskan. Ada 57% yang bisa berubah. Bukan hanya bisa berubah, yang 28,7 tadi termasuk ya, itu yang memang belum menentukan pilihan, dan ada yang belum, yang masih bisa berubah. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini dan dari data-data yang disampaikan itu, memang harus jujur. Untuk putaran hanya 1 putaran berat. Berat buat jujur saja. Kubu Prabowo Gibran. Iya, buat siapa saja. Karena kenapa? Tidak ada dasar yang sudah bisa memutuskan bahwa itu 1 putaran. Itu nyata. Dan ini masih ada 39 hari lagi masa kampanye. Kalau masa pemilihan dari 1 Januari masih 43 hari. Ya. Nah, semua bisa terjadi. Tapi Anda yakin kalau ini berarti tidak 1 putaran, 2 putaran? Ya, sekali lagi. Ganjar Mahfud masuk putaran kedua nggak? Saya kan tidak mau menduga-duga, walaupun nama saya Riko Sotarduga, Mbak. Begitu. Tapi saya punya melihat dari perkembangannya. Pokoknya 1 putaran itu. Akumulasi ini ya, yang masuk ke putaran kedua ya Ganjar Mahfud. Dan satu lagi siapa kira-kira? Satu lagi tentu kita jangan pokoknya Ganjar Mahfud lolos lah. Iya, gitu ya. itu dulu yang paling penting. Baik. Bang Bestari, pasangan Amin nih gimana? Yakin 1 putaran atau sudah mulai berkalkulasi 2 putaran tapi pasti masuk? Ya, pertama istiqomah dulu, jalan terus. Kedua, debat kemarin memang menjadi satu sandaran juga. Kalau sebagai tontonan dia menarik loh. Tetapi kalau tadi dikaitkan dengan milenial, Gen Z, milenial sekarang ini berakal loh. Dan pengguna gadget yang luar biasa gitu. Asal ada di sana ngomong sedikit tentang sesuatu,
mereka langsung konfirmasi, lihat di Google, bener nggak dia ngomong ini. Tapi Saya setuju kira itu. bahwa nggak mungkin satu putaran ya? Gambarnya belum kelihatan, tapi harapan terhadap itu memang banyak orang berharap. Oke, seperti itu. baik. Saya tahu Pak Wihadi mau Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.